Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dana Cynthia di Globes Media News. Dalam liputan khusus kali ini, tim kami mengunjungi langsung wilayah suku Baduy untuk melihat bagaimana mereka mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah derasnya arus modernisasi. Simak laporan kami selanjutnya yang disampaikan langsung oleh tim reporter kami. Di tengah era digitalisasi saat ini, terdapat sekelompok masyarakat yang memilih untuk tidak hidup dengan listrik, kendaraan, bahkan tanpa ponsel. Mereka adalah suku Baduy di pedalaman Banten, penjaga warisan leluhur dan budaya yang saat ini masih terdapat di Banten. Bersama saya Tessa Monica, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak Baduy. Di kaki pegunungan Kendeng, Banten, hidup masyarakat adat suku Baduy yang masih teguh dalam menjaga tradisinya. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy dalam dan Baduy luar. Keduanya menjunjung tinggi nilai adat, namun Baduy dalam lebih ketat dalam menolak pengaruh budaya luar. Mereka hidup tanpa teknologi modern, tidak menggunakan kendaraan bermotor, listrik, bahkan tidak mengizinkan penggunaan alat komunikasi digital seperti ponsel. Kalau durian, akhir tahun. Meski minimnya akses teknologi dan pendidikan formal, nilai-nilai budaya tetap dipegang erat dan diturunkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat Baduy, pendidikan tidak hanya soal membaca dan menulis, tapi juga bagaimana generasi muda memahami adat, menghormati alam, dan menjaga harmoni sosial. Anak-anak sejak dini dilibatkan dalam kegiatan tradisional. Hal ini merupakan bentuk pendidikan budaya yang hidup dan menyatu dalam keseharian. Namanya Ayah Joni. Ayah Joni. Ayah Joni sebagai apa? Sebagai wakil dari Wakil Kokolot. dia Kokolot lagi selesai acara, jadi yang ada waktunya mewakilkan. ya. Untuk satu lagi Ini Arif. Oke, ini biasa mendampingi untuk para pendatang untuk ke Baduy gitu ya. udah biasa, Udah. tapi para wisatawan yang Berapa lama? menjauh ini udah 9 tahun. 9 tahun. Semenjak Baduy ini jadikan wisata ya. Berarti. Bisa kan lebih dua. Oh, udah duluan. Kita lihat itu udah 15 tahun. Oh, 15 tahun. Nanti 2010 berarti ya. Iya, sekitar 2010. Saya mau nanya nih Pak, saya Tessa Monica, perkenalkan Pak dari Mahasiswa Universitas Budi Dharma. Saya ada mau bertanya tentang masyarakat Baduy di era teknologi saat ini. Tentunya sama generasi muda dari anak-anak suku Baduy luar ya Pak. Gimana sih Pak caranya dari orang tua atau dari tetua adat untuk menjaga nilai-nilai leluhurnya untuk anak muda ini tetap bisa mengikuti aturan-aturan dan mempertahankan ya Pak. Boleh Bapak Mangga? Ayeuna meureun geus ayeuna geus kajamanan geusna meureun ieu. Tapi di sini tetap dipertahankan kita adat budaya di sini kita tetap dipertahankan. Jadi nyekolahin anak itu, mendidik anak itu. Jadi budaya adat sejarah seperti itu yang di sekolah. Pekerjaan orang tua sehari-hari itu diajarin ke anak-anak itu untuk mengikuti orang tua itu namanya sekolah. Ya. Karena sekolah kayak di luar itu enggak, kalau di Baduy. Jadi sekolah di Baduy itu gitu anak. Orang tua ya. Ya mendidik anaknya itu namanya sekolah juga. Daripada turun juga itu Ya. anak-anak Ya orang tuanya. turun. Jadi budaya dari leluhur itu istiadat Baduy itu jangan sampai hilang. Jadi tetap sekolah itu ada, tapi sekolahnya bukan kayak di luar. Tidak secara formal gitu ya, Ya, Pak. Berarti sekolah formal. berdasarkan orang tua, berdasarkan dari tetua adat gitu. Walaupun di Baduy sekarang anak-anak sekarang udah 80% yang bisa baca tulis ya, Iya. tapi bukan karena sekolah kayak di luar, tapi otodidak. Otodidak. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang
seperti sekolah kayak dulu, tapi tetap tidak diperbolehkan. Untuk Baduy luar sendiri Pak, sebenarnya Baduy luar ini kan diperbolehkan untuk menggunakan handphone ya Pak. Iya. Tapi apakah ada batasan-batasan nih Pak sebenarnya buat generasi mudanya, apalagi sekarang sudah ada TikTok, sosial media, mereka sudah bisa mengekspresikan diri gitu Pak. Itu soal handphone ya? Iya. Masalah handphone Baik. itu mungkin diperbolehkan juga, tapi ada juga pendidikan orang tuanya itu masalah handphone. Tapi jangan disalahgunakan, ingat aja. Untuk Karena keperluan-kepentingan jadi buat kepentingan aja, buat kepentingan. Mungkin salah satunya bisa promosi gitu ya Ya, Pak. usaha, Iya. apa gitu. Intinya jangan disalahgunakan, itu aja. Kalau misalkan Sebenarnya Pak, buat pengunjung sendiri dari pengalaman kemarin ya Pak, seperti Rumsya ya, Sarti ya Pak yang kemarin habis menikah gitu. ya, Sebenarnya itu orang-orang dari luar Baduy yang tahu karena dari teknologi itu boleh nggak sih Pak dari sosial media gitu untuk datang untuk hadir di acara pernikahannya itu? itu boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi masalah ada pernikahan ya, ada salah satu tidak boleh dipoto dan di video itu pas hari sakralnya itu. Tapi waktunya itu nggak lama gitu, sebentar aja. Jadi setelah acara saweran itu boleh diperbolehkan, jadi foto video diperbolehkan. Jadi pas acara sakralnya itu tidak boleh ada foto video. Tapi yang hadir nggak apa-apa, Untuk orang-orang luar. orang-orang luar. Ya, kayak kemarin aja saat pas nikahan rame. Nah, yang menyaksikan misalkan kayak wartawan-wartawan dari luar Oh, datang untuk banyak. acara juga. Iya. Suku Baduy menjadi cermin betapa kuatnya budaya lokal dalam menghadapi gelombang perubahan zaman. Di tengah dunia yang serba digital, mereka tetap teguh memegang adat sebagai pedoman hidup, mengingatkan kita bahwa tak semua hal harus mengikuti arus teknologi. Kearifan lokal seperti yang dijaga oleh suku Baduy adalah warisan berharga yang patut kita jaga bersama. Di balik keterbatasan teknologi, ada kekayaan budaya yang justru menjadi kekuatan. Dari suku Baduy mengajarkan bahwa nilai budaya bukanlah sebuah kemunduran, namun kearifan yang secara sadar harus diwariskan. Saya Tessa Monica melaporkan untuk Globe News.